Jadi Pak Bupati tidak menerima uang dari sejumlah. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Sudah perjuangan itu memang tanah itu sudah alih kepemilikan kan? Sebelumnya tidak pernah. Beda dengan saya. Oh, jadi Bapak sedang mengurus kepemilikan itu ya Bapak? Iya. Sudah mulai dari Bapak lihat sendiri saja yang mau di tanah itu sudah mengisi surat. Jadi begini, artinya kenapa kriminalisasi yang saya maksudkan itu begini, di tengah Pak Bupati mau berusaha untuk mengklarifikasi, memperjelas status tanah ini agar dia bisa menjadi aset daerah, kok tiba-tiba dia diduga melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan aset daerah. Sementara ini tanah ini belum terdaftar dalam kartu inventaris barang daerah. Kalau pihak-pihak yang diduga melakukan penghalangan itu Pak, Saya tidak tahu. Yang menghalang-halang itu saya tidak tahu. Ya. Mungkin dalam waktu dekat ini apa yang langkah dari Kami nanti akan lakukan upaya hukum, nanti kamu ini kita tunggu perkembangan. Tapi soal penyitaan barang bukti berupa handphone ini, informasi ada hal penting, ada dugaan keterlibatan bupati. Oh tidak ada di dalam HP itu tidak ada keterlibatan bupati terkait. Intinya bupati tidak pernah jual tanah ini, tidak pernah berikan tanah ini kepada siapapun. Tapi informasi soal perintah bupati untuk mempercepat penerbitan SHM ini? Oh tidak ada perintah bupati, siapa bilang? Tidak ada itu perintah. Siapa bilang ada perintah? Tidak ada perintah. Siapa yang bilang ada perintah? Tapi soal dugaan bahwa ada kerjasama antara pihak Pemda dan mafia ini seperti apa? Oh tidak ada kerjasama. Bupati bukan anggota mafia, dia tidak ada kerjasama dengan mafia manapun. Dia tidak jadi anggota mafia kok, dia bukan mafia kok. Bupati bukan mafia. Berarti tidak kenal dengan Pak Boris dan Pak Karni ya? Ya? Tidak kenal Pak Boris dan Pak Karni. Siapa? Bupati. Saya tidak tahu. Saya rasa mungkin kenal ya. Tetapi terkait untuk urusan tanah ini tidak ada urusan. Ya. Bisa dipastikan bahwa tidak ada keterlibatan Pak Bupati seperti itu? Ya. Karena Pak Bupati hanya berusaha bagaimana agar tanah ini dulu berdasarkan penyerahan adat ini bisa diuruskan kepastian haknya agar bisa ditetapkan atau dimasukkan dalam inventaris aset daerah. Itu saja. Ini kan pertimbangan penyidik 2 alat bukti yang sudah cukup sehingga Pak Bupati ditetapkan sebagai tersangka. Nah 2 alat bukti ini sudah kuat. Artinya kan, Bupati punya keterlibatan begitu? Itu menurut penyidik. Tapi kalau saya menggunakan tolok ukur bahwa suatu aset itu menjadi aset negara itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, bahwa tanah itu harus dikuasai secara nyata. Yang kedua, harus sudah terdaftar dalam dalam kartu inventaris barang aset daerah. Yang ketiga, harus sudah terlapor dalam laporan keuangan daerah. Yang keempat, menjadi temuan dari BPK. Kalau 4 syarat ini tidak terpenuhi, maka bukan aset daerah. Itu saja. Terkait keterangan hari ini Pak Bupati itu atas dasar panggilan kejaksaan? Ya. Oke, saya rasa cukup, Bre. Terima kasih. Terima kasih.